Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang Bapak Ibu semua di acara diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nur Fajar. Sebelumnya bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke. Nah, nanti setelah sesi pematerian akan ada diskusi atau tanya jawab. Nanti diharapkan Bapak Ibu untuk aktif ya bertanya. Oke, marilah kita mulai acara pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya langsung saja kita sambut pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Muhammad Nur Fajar. Baik, terima kasih Ibu Anissa yang sudah memandu ya acara kegiatan kali ini. Nah, sebenarnya teman-teman kita sekarang ini sharing aja. Jadi saya itu mendapatkan tugas dari program guru penggerak bahwa harus mengadakan sebuah diseminasi atau sosialisasi terkait dengan materi yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu terkait dengan budaya positif. Nah, ini teman-teman materi yang insya Allah akan kita bahas hari ini ada 6 poin. Yang pertama itu adalah tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, di sini di poin yang pertama ini kita akan lebih membahas tentang teori kontrol. Ya, kemudian bagaimana kita menentukan dan membuat nilai-nilai kebajikan untuk nantinya menciptakan sebuah budaya yang positif. Kemudian yang kedua ada teori motivasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang konsep dari motivasi. Dalam hal ini berarti motivasi kita sebagai guru maupun motivasi peserta didik. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang bagaimana cara melakukan pendekatan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Di sini kita akan mencoba untuk bagaimana membuat keyakinan kelas tersebut dan nantinya si keyakinan kelas ini akan menjadi sebuah pondasi atau landasan ketika kita akan mentreatment murid-murid yang ada konflik atau permasalahan. Nah, berawal dari keyakinan kelas dulu nantinya. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di poin ini nanti kita akan membahas tentang kebutuhan apa saja yang mendasari manusia. Biasanya setiap kegiatan atau setiap aktivitas, setiap manusia itu pasti punya motif. Nah, motifnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kita akan mencoba menggali tentang 5 kebutuhan dasar manusia dan juga dunia berkualitas. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Di sini kita akan mencoba merefleksi nanti ketika kita sudah beberapa tahun mungkin mengajar. Ibu Bapak mungkin sudah pernah melakukan di posisi-posisi tersebut. Nah, nanti posisi-posisi tersebut kita bahas dampak dan kelemahan atau kelebihannya seperti apa. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebuah cara atau metode dalam membuat atau memotivasi anak yang tadinya anak bermasalah menjadi anak yang nantinya bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya yang akan kita pelajari. Oke, nah sebelumnya kita ada semacam ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya itu adalah coba buka. Ya, jadi judulnya itu coba buka. Ya. Oke, saya akan membagi kelompok jadi berpasangan. Jadi dua orang ya. Nggak boleh. Ini gimana buka-bukaan?
Ya. Jadi lebih ke ya judulnya coba buka sih ya. Jadi boleh berpasangan, saling berhadapan. Ya tuker aja dulu lah, tuker gak apa-apa. Tanya Bu Rika sama Pak Irsan. Sarwaken ya atunya. Ya udah. Ya udah gini. Jadi berhitung 1 sampai 2 dulu silakan. Dari Anis. 1 2 Oke. Yang satu itu kalian atau ibu bapak akan mengepalkan tangan, ya, mengepalkan tangan dan kemudian harus menjaga apa ya, di kepalan tangan itu adalah hal-hal yang berharga, yang paling berharga yang harus dijaga, sehingga ketika orang ingin membuka tangan ibu atau bapak, itu ibu harus sebisa mungkin bertahan untuk tidak membuka, ya, karena hal yang berharga itu harus selalu dijaga, seperti itu. Kemudian yang 2, yang posisi nomor 2, kalian harus sekuat mungkin ya untuk bisa membuka tangan yang nomor 1 tadi dengan berbagai macam cara, ya, dengan berbagai macam cara, mau dengan bujukan, mau dengan dirayu, mau dengan memberikan uang, ya, atau dengan cara kekerasan, menggelitik atau segala macam, bebas. Yang penting usahanya harus benar-benar maksimal untuk bisa membuka si orang yang nomor 1 itu. Oke, siap ya? Paham ya? Oke. Satu tangan aja. Oke. Saya beri waktu untuk Kalau yang nomor 2 1 tangan itu 2 tangan. 1 tangan aja. 1 tangan. Saya kasih waktu jangan lama-lama, cukup 1 menit aja ya prosesnya. Silahkan dimulai dari sekarang. Pokoknya harus berusaha sebisa mungkin kebuka yang 1. Oke, udah ada yang terbuka. Bu Rika udah terbuka. Bu Risma udah terbuka. Oke. Oke, sudah ya. Oke. Jadi ada yang berhasil terbuka, ada yang tidak. Yang berhasil terbuka Bu Rika. Bu Rika, saya mau tanya, kenapa alasan Bu Rika membuka hal-hal yang memang harus dijaga? Karena kan penting. Mungkin si ibunya, si nomor Bu Anis, punten mic-nya di sebelah mana? Nah, ada ya, aman ya. Agak kencang aja. Ya, jadi kenapa pada akhirnya saya membuka hal yang berharga tersebut, karena memang ibu melakukan hal-hal yang membuat saya akhirnya mau membuka. Meskipun awalnya terpaksa, karena ibu agak memaksa, tapi memaksanya rada-rada merayu. Gitu. Iya, karena ngeleketek, gitu. Iya. Jadi saya nggak tahan. Oke. Kalau Bu Risma kebuka juga ya? Terbuka. Oh, ya. Kalau saya alasan kenapa bisa terbuka karena sedikit ancaman juga, Pak. Dari yang mau membuka katanya berusaha please buka. Jadi ya udah. Oke, jadi karena ancaman, kemudian karena rayuan juga. Yang nggak berhasil, Pak Rizky berhasil. Oke, berarti aman ya, tidak terbuka. Bu Anis? Saya tidak kepo lagi. Enggak. Alasannya kenapa nggak terbuka? Karena rayuannya kurang kenceng. Oke. Pertanyaannya nih untuk ibu bapak semuanya. Kira-kira antara orang yang nomor 1 dengan nomor 2, kontrol, kita berbicara tentang kontrol ya.
Kalau misalkan Bu Rika terbuka, kira-kira yang mengontrol Bu Rika itu siapa? Iya. Kalau berbicara tentang kontrol antara Bu Rika dengan Bu Tuti, kira-kira yang megang kontrol siapa? Kalau dalam kasus aku kayaknya Bu Tuti mengontrol meskipun aku pada akhirnya mau. Oke. Kalau aku mau. Kalau Bu Rika Ya. berpendapat seperti itu ya. Oke. Kalau Bu Risma, Kayaknya Dikontrol. dikontrol Bu Gita. dikontrol Bu Gita. Ah, oke. Kita tampung dulu ya jawabannya. Untuk materi yang pertama itu adalah tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Di mana kalau menurut Dr. William di sini, kontrol itu mutlak ya, yang bisa mengontrol itu bukan orang lain, tetapi diri sendiri. Adapun tadi Bu Rika sebenarnya merasa dikontrol oleh Bu Tuti itu sebenarnya hanya sebuah ilusi aja. Perasaan aja. Karena yang memutuskan membuka sebenarnya bukan Bu Tuti, tapi Bu Rika. Tetapi apa? Ada dasar yang harus dipenuhi kan? Ya, jadi Bu Rika membuka itu karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat itu gitu. Apa yang harus dipenuhinya? Karena Bu Rika nggak kuat digelitikin gitu. Ya, jadi ya udah untuk memenuhi supaya nggak getek, akhirnya Bu Rika melepaskan hal yang berharga itu karena ya itu sebenarnya kontrolnya itu dari Bu Rika sendiri. Sama seperti Bu Risma juga. Nah, jadi kalau menurut William Glasser secara teori kalau yang namanya kontrol itu dikontrolnya memang dari sendiri dan orang lain itu tidak bisa mengontrol orang lain sebenarnya. Seperti itu. Nah, ada beberapa yang kita ingin bahas terkait dengan miskonsepsi makna kontrol. Nah, kita terkadang berpikiran bahwa guru itu bisa mengontrol siswa. Guru itu bisa melakukan treatment yang membuat rasa bersalah, mengkritik siswa, gitu ya, yang beranggapan bahwa itu adalah sebagai controlling ke siswa. Padahal kalau menurut teori kontrol ini itu hanya sebatas ilusi aja sebenarnya. Ya, kita seolah-olah mengontrol murid, tetapi ya balik lagi kayak tadi, seolah-olah murid itu bertindak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi belum tentu dia bertindak itu memang sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan keinginan kita itu benar-benar dia jalankan karena memang dia memilih untuk itu. Adapun misalkan kayak mereka seolah-olah terlihat ngawaro bahasa Sundanya ya, itu lebih ke dia sedang membuka akses aja dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Kita galak nih, misalkan di kelas, ya kita ngerasa oh iya anak-anak jadi jempling di kelas, jadi tertib. Pada dasarnya kita melihat seperti kita mengontrol anak-anak, ya. Padahal tetap mereka sebenarnya tidak terkontrol, tetapi sedang memenuhi kebutuhan mereka pada saat itu. Apa kebutuhannya? Nah, bertahan hidup misalkan. Contohnya, biar nggak dimarahin. Atau misalkan biar mendapatkan pujian. Nah, seperti itu. Tetap kontrolnya dari anak-anak. Nah, adapun bagaimana sih kita supaya bisa menciptakan budaya positif? Kalau menurut Stephen R. Covey, gimana Bu Anis bacanya? Yang jago bahasa Inggris nih. Ya, si Stephen ini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini adalah ada beberapa paradigma stimulus respon namanya yang harus kita ubah ke teori konsep seperti ini. Jadi kita untuk menciptakan budaya positif yang pertama itu kitanya dulu yang harus berubah gitu, memberikan contoh.
Ya misalkan kayak saya jarang sekali menegur atau mengomentari rambut anak. Itu karena saya sendiri ya masih acak-acakan gitu rambutnya. Jadi ketika kita ingin merubah suatu situasi, maka kitanya dulu yang harus dirubah. Dan kita tidak bisa memaksa dan kita tidak bisa mengontrol juga. Tetapi kita harus merubah mindsetnya. Mindset atau pemikiran kita terhadap si subjek atau objek yang akan kita rubah gitu. Nah kalau stimulus respon kan itu beranggapan bahwa kebutuhan itu sama. Ya kalau teori kontrol kita harus merubah. Jadi kebutuhan orang itu berbeda-beda. Ya kayak yang tadi ada kebutuhan untuk bertahan hidup, misalkan ada kebutuhan untuk kesenangan, ada kebutuhan untuk penguasaan, misalkan nanti kita akan bahas di macam-macam kontrol ya. Kemudian semua orang terlihat hal yang sama. Nah kalau misalkan di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi kita lebih ke membuka sudut pandang, jangan melihat dari sudut pandang kita aja, tetapi sudut pandang orang yang akan kita bawa atau murid-murid kita itu harus dilihat juga bagaimana sudut pandang dari mereka. Kadang kita harus memposisikan diri sebagai murid juga ketika akan melakukan sebuah restitusi nanti seperti itu. Dan tidak ada salah atau benar. Nah, jadi adanya adalah berpikir benar dengan benar atau menang dengan menang. Seperti itu. Jadi walaupun memang salah, harus ada yang namanya nanti di segitiga restitusi akan dibahas lebih lanjut, lebih ke bagaimana menstabilkan identitas dulu. Tapi tetap bukan berarti dibiarkan, tetapi lebih ke diyakini bahwa anak itu akan sadar secara sendiri bahwa dia itu salah gitu. Tapi dengan cara tidak menyalahkan secara langsung. Gitu. Jadi harus digiring dulu pemikirannya. Emang agak ribet sih, tetapi yang terbaik ya untuk saat ini menurut penelitian ya harus seperti itu. Gitu. Oke, kita lanjut ke makna disiplin. Nah, terkait dengan budaya positif pasti akan berkaitan dengan kedisiplinan. Nah, saya mau nanya dulu nih Ibu Bapak di sini. Mendengar kata disiplin, kira-kira apa sih yang ada di benak Ibu Bapak terkait dengan kata disiplin? Bu Gita. Disiplin, kalau bagi saya mah kita itu berusaha untuk mengikuti atau mentaati suatu aturan. Oke, lebih ke disiplin itu adalah sebuah aturan ya yang bisa membuat kondisi menjadi Lebih tertib kondusif. gitu. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang mau berpendapat? Bu Okti? Disiplin bagi saya itu maknanya hampir mirip dengan budita, teratur. Teratur ya. Oke. Nah, kita bahas tentang apa itu disiplin. Ya, jadi kalau disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan itu harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara di sini mengartikan disiplin itu adalah gimana caranya si seseorang itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya, mengontrol dirinya sendiri untuk tidak melakukan nilai-nilai yang di luar nilai-nilai kebajikan. Nah, kalaupun misalkan dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, maka harus lingkungan juga yang mendisiplinkan. Gitu. Mendisiplinkan. Jadi otomatis di sekolah juga bagaimana cara mendisiplinkan ya, berarti budayanya yang harus disiplin, dibuat disiplin. Gitu, lingkungannya juga yang harus mendukung seseorang akhirnya untuk bisa mengontrol dirinya. Nah, adapun di dalam suasana merdeka di sini kalau menurut Ki Hajar Dewantara adalah lebih ke apa ya ini tuh artinya, Pak Irsan sebagai guru bahasa Sunda paham ini?
Sigana Jawa teman. Oh Jawa ya. Oke. Jadi lebih ke merdeka di sini bisa berdiri sendiri tanpa ada yang mengontrol dirinya, tetapi dia unggul gitu ya, unggul kemudian bisa bertanggung jawab atas kelakuannya atau perilakunya sendiri seperti itu. Ya, oke. Jadi merdeka di sini nggak dikontrol sama orang lain, ya nggak dikontrol sama aturan, tetapi dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu. Oke. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara juga sejalan dengan pandangan Diani Gugosen, di mana kalau kita telaah, arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah disiplina, yang artinya belajar. Justru belajar ya, bukan terkait dengan aturan sebenarnya disiplin itu, tapi lebih ke belajar. Belajar bagaimana seseorang bisa mengontrol dirinya masing-masing. Nah, jadi ketika misalkan kalau di kata disiplin di sini dimaknai sebagai seseorang yang udah bisa melakukan perilaku, menunjukkan perilaku-perilaku yang sudah sesuai dengan nilai kebajikan, gitu ya, tanpa ada aturan-aturan yang berlaku pun mereka bisa melakukan hal tersebut tanpa ada paksaan, tanpa ada pengaruh dari eksternal, maka disitulah dimunculkan sosok yang sudah disiplin. Jadi disiplin itu emang yang sudah bisa memposisikan diri untuk selalu bertindak itu sesuai dengan nilai kebajikan gitu. Ada atau tidaknya sebuah aturan. Emang tahapannya tinggi sih. Ya, jadi ibaratnya ginilah, kita datang terlambat agak takut karena ada aturan. Takut dimarahi. Itu kan sebenarnya salah satu contoh untuk mendisiplinkan itu dengan ada aturan. Tetapi kalau disiplin di sini dimaknai lebih lanjut, justru dengan ada tidaknya aturan pun kita datang tepat waktu. Nah, itulah yang dimaknai sebagai benar-benar disiplin. Jadi tidak berkaitan lagi dengan aturan, karena kalau aturan kan lebih ke arahnya nanti ada tidak jauh dengan hukuman, ya, tidak jauh dengan sebuah konsekuensi gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita memaknainya harus atas dasar kemauan dari diri atau faktor internal dari si peserta didik tersebut. Nah, motivasinya motivasi intrinsik ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada beberapa poin. Biasanya anak-anak itu termotivasi karena beberapa hal. Yang paling urutannya paling rendah lah bisa dibilang seperti itu adalah motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi ini bisa dibilang motivasi tingkatnya paling rendah. Karena seseorang melakukan disiplin kalau misalkan ya tadi takut dihukum, takut dimarahi gitu. Tertib anak-anaknya tetapi tidak dari dalam dirinya. Jadi hanya sebatas takut aja gitu karena takut dihukum. Nah, kemudian tahapan yang lebih lanjut yang agak meningkat dari takut dihukum adalah adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada peserta didik yang aktif kalau misalkan diiming-imingi hadiah atau reward. Sebenarnya itu bisa meningkatkan motivasi, tetapi motivasinya masih bersifat ekstrinsik atau eksternal, dan itu sifatnya jangka pendek sebenarnya. Ya, bisa bisa disimulasikan, misalkan kalau misalkan guru A dan guru B, yang guru A mah motivasinya tinggi karena memang setiap proses pembelajaran ada rewardnya. Tetapi apakah akan sama dengan guru B yang jarang misalkan memberikan reward? Sebenarnya tidak salah guru A itu, tapi yang menjadi permasalahan kalau misalkan memang motivasinya berasal dari dalam diri, mau itu ada reward atau tidak, seharusnya anak itu sama motivasinya tinggi seperti itu. Jadi masih ada faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi anak.
Nah, tetapi itu udah agak mending gitu ya. Nah, karena walaupun dan apa ya, bisa dibilang sebenarnya motivasi reward ini sejalan cocok atau tidaknya dengan usia. Kalau anak-anak mungkin reward ya terutama bisa memunculkan motivasi untuk anak-anak kecil tuh ya. Tetapi untuk usia-usia SMA kayaknya bukan tidak boleh, tetapi kayaknya harus di momen-momen tertentu saja, tidak di dalam proses biasanya. Bisa di akhir, hanya sebatas apa ya, sebagai apresiasi saja. Nah, tapi kalau misalkan di proses udah ada seperti itu, bisa jadi motivasinya karena ingin diberi imbalan saja, bukan dari dalam dirinya. Seperti itu. Dan dampaknya bisa ke teman-temannya yang memang kurang dari segi kompetensi. Biasanya bisa mengecilkan hatinya. Percuma saya mah nggak akan menang. Soalnya pasti dia yang menang karena kemampuannya lebih tinggi. Nah, di satu sisi membangkitkan motivasi yang lain, di satu sisi bisa membuat orang menjadi rendah diri sebenarnya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah yang memang karena keinginan dia untuk menjadi sosok yang terbaik. Nah, jadi muncul dari di dalam dirinya. Ada tidaknya imbalan, ada tidaknya hukuman, maka dia akan selalu semangat. Nah, itu yang diharapkan sebenarnya dari bagaimana menciptakan sebuah budaya positif. Seperti itu. Kayak kita lah, misalkan guru, saya bertanya ketika misalkan tidak ada aturan, datang tepat waktu, tidak ada punishment, tidak ada ya seperti itu, reward dan punishment, apakah kita pertanyaannya akan datang tepat waktu dan akan datang tepat waktu ke kelas juga gitu. Nah, kalau misalkan masih seperti itu, otomatis ya berarti kita belum sadar dirinya. Ya, kita masih takut dihukum, kita masih ingin diberi penghargaan. Seperti itu. Ya, benar kayak gitu. Ya, termasuk ya itu karena berasal dari ketidaknyamanan. Jadi kita berusaha untuk memenuhi itu aja gitu. Ya. Nah, jadi introspeksi juga terutama buat saya sih sebenarnya. Oke. Nah, ini yang barusan ya. Masih sama. Nah, sekarang lebih ke keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas nggak peraturan kelas coba? Kita. Kenapa kita lebih mengambil kenapa harusnya keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Kira-kira alasannya kenapa? Karena kalau keyakinan kayak semuanya gitu yang menyepakati. Kalau peraturan tuh kayak satu orang membuat terus kemudian yang lain harus mengikuti peraturan tersebut. Gitu. Oke. Terus karena tadi juga kalau segala sesuatu itu harus diyakini bukan untuk mengatur. Oke. Ya, jadi betul Bu Rika, Bu Okti. Jadi kenapa harus keyakinan kelas? Karena kalau yang namanya keyakinan ya, itu bukan sesuatu hal yang sifatnya ada atau tidaknya aturan gitu. Karena memang yakin harus dilakukan seperti itu, maka dilakukan. Gitu. Apapun ada atau tidaknya aturan tadi. Nah, kalau misalkan keyakinan juga kan kayak tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan aturan. Nah, keyakinan kelas di sini sifatnya kita bisa mengambil dari nilai-nilai kebajikan. Jadi aturan-aturan sebenarnya dibuat, tetapi kita nanti kerucutkan menjadi sebuah nilai kebajikan. Ya, apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu bisa diartikan sebagai payung besar, ya, payung besar yang menaungi perilaku-perilaku yang positif. Contoh misalkan nggak buang sampah sembarangan, terus mandi tiap hari, ya, gosok gigi, gitu, perawatan segala macam. Itu kan hal-hal yang positif ya. Tetapi nilai kebajikannya apa? Untuk sehat. Nah, seperti itu. Jadi kalau nilai kebajikan itu sifatnya lebih universal, ya. Jadi menaungi perilaku-perilaku positif. Nah, pertanyaannya, mengapa kita
memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2 atau motor. Nah, kenapa? Karena untuk tadi untuk keselamatan, kalau nilai kebajikan, bukan untuk menghindari tilangan gitu. Kalau misalkan ada polisi pakai helm, kalau enggak ya hajar, berarti kan takut ditilang gitu. Nah, padahal nilai kebajikannya itu bukan untuk tilang, tetapi untuk keselamatan kita. Nah, itu yang harus dimunculkan di anak-anak itu. Yang mararaneh oge itu sebenarnya gitu. Ya. Nah, gimana sih cara membuat atau membentuk keyakinan sekolah atau kelas? Nah, di sini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jadi peraturan-peraturan itu bisa dikerucutkan menjadi sebuah keyakinan. Mungkin ada beberapa peraturan yang jadi satu nilai kebajikan aja. Contohnya apa ya? Kayak tadi kesehatan, kebersihan misalkan, atau misalkan saling menghormati. Saling menghormati aturannya bisa apa aja, misalkan tidak mengobrol waktu di kelas. Ya, terus misalkan meminta izin jika mau ke WC misalkan. Tidak apalagi ya kalau saling menghormati. Nah, jadi aturan-aturan di situ nanti dikerucutkan menjadi sebuah pernyataan yang mengacu kepada nilai kebajikan. Dan pernyataan keyakinan itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan ada yang negatif. Jangan dilarang, misalkan dilarang berlari di lorong. Berarti positifnya apa? Berjalan. Nah, berjalan pada saat di lorong. Gitu. Dilarang mengobrol ketika jam pelajaran. Saling memperhatikan. Nah, menyimak misalkan. Nah, seperti itu. Jadi bahasanya itu tidak ada bahasa yang negatif gitu. Semuanya dibuat menjadi bentuk positif. Nah, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami dan oleh semua warga kelas. Jadi lebih ke kalau misalkan terlalu banyak, bahkan ada beberapa yang kadang dilewatkan ya. Jadi terlalu banyak, ada beberapa yang akhirnya diwajarkan aja gitu. Karena terlalu banyak. Jadi pilih aja poin-poin yang ingin kita fokuskan ke nilai kebajikan yang mana. Itu sedikit. 3 sampai 4 poin juga sebenarnya cukup. Seperti itu. Kemudian karena keyakinan kelas, nah ini harus sifatnya ada kontribusi dalam pembuatan keyakinan lewat kegiatan curah pendapat. Jadi harus kesepakatan juga antara murid dengan gurunya. Gitu. Jadi tidak ada sifatnya pemaksaan di sini, guru hanya sebatas menuntun aja, mengarahkan supaya nilai-nilai kebajikan yang muncul itu sesuai dengan yang diharapkan. Dan meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika ada yang harus diperbaiki atau dirubah, ya tidak masalah dirubah aja. Ya jangan 1 tahun gitu aja, kondisional juga, ya sesuai dengan kebutuhan. Baik, ini nah yang barusan dibahas juga ya. Jadi prosedurnya itu mempersilahkan warga sekolah untuk bercurah pendapat, kemudian mencatat semua masukan, ya, kemudian susun keyakinan kelas itu sesuai prosedur. Gantilah kalimat-kalimat bentuk negatif menjadi positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, kemudian disetujui. Setelah disetujui, keyakinan itu dibuat dan harus ditempel di kelas masing-masing. Jadi harus dibentuk dalam bentuk poster atau misalkan dalam karton apapun itu. Jadi mengingatkan mereka juga. Jadi kalau kita kan sebenarnya sudah melakukan ini gitu. Saya yakin semuanya juga. Tetapi terkadang yaitu dicatat di buku masing-masing misalkan. Atau misalkan hanya ada beberapa juga mungkin yang hanya disepakati dalam bentuk lisan. Nah, lebih baiknya memang dibentuk dalam sebuah poster. Jadi mereka juga akan teringatkan terus gitu. Dan kita juga sebagai guru jadi ada landasan ketika ada seseorang yang melanggar peraturan. Nah, berarti sudah jelas di situ ada konsekuensinya. Jadi bukan hukuman, tetapi lebih ke konsekuensi. Apa bedanya konsekuensi dengan hukuman? Kalau hukuman mah biasanya dadakan
Gitu ya. Ayo kamu telat lari di lapang langsung 5 keliling. Nah itu hukuman. Tapi kalau misalkan konsekuensi biasanya sudah ada disepakati sebelumnya seperti itu. Nah sebisa mungkin menghindari hukuman itu minimal ke konsekuensi lah. Bila perlu lebih baiknya itu ke restitusi nanti. Nah materi selanjutnya itu adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Bisa dibaca dulu Ibu Bapak, di sini ada sebuah kasus guru SD. Saya mau bertanya nanti kira-kira alasan si Doni ini apa nih? Jadi ada wali kelas ya menghadapi seorang anak yang selalu meminta makan siang dengan paksa. Jadi ngambil makanan orang lain gitu dengan paksa. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu alasan Doni melakukan hal itu apa sih? Kamu gak punya uang, gak bawa bekal, kemungkinan karena lapar, kekurangan. Bisa jadi ekonominya Saya kurang. ingin dekat dengan temannya. Bisa Dengan juga cara dengan seperti itu. Oke. Jadi banyak kemungkinan ya sebenarnya. Yang jelas pasti si Doni ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Entah itu misalkan bertahan hidup karena dia nggak makan di rumah, nggak punya uang, nggak punya bekal, atau misalkan dia memang caper aja, hanya sebatas mencari kesenangan, bisa saja seperti itu. Nah makanya ketika mentreatment itu kita harus mengetahui dulu, jangan langsung menjudge, betul. Tapi kita cari dulu apa sih kira-kira yang sedang dia usahakan untuk memenuhi apa sih gitu, seperti itu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, Ibu Bapak. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian yang keduanya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kalau bertahan hidup itu pasti kaitannya dengan fisiologi ya, dengan fisik. Ya, makan, minum, rumah tinggal, kenyamanan, keamanan. Itu kan untuk bertahan hidup. Ketika misalkan seorang anak tidak fokus belajar di kelas, ya bisa jadi memang belum sarapan. Nah bisa jadi kan kebutuhan akan sarapannya belum terpenuhi, otomatis akan ada dampak yang lain. Gitu. Misalkan motivasinya jadi kurang, nggak semangat, tidur terus misalkan di kelas. Nah itu salah satu contoh yang kalau si bertahan hidup ini belum terpenuhi. Kemudian ada juga kasih sayang dan rasa diterima. Nah, maksudnya apa sih kasih sayang dan rasa diterima? Di kelas itu setiap anak ingin diberlakukan sama, ingin diterima oleh kelasnya dengan dengan adil. Itu kenapa suka ada anak yang menyendiri? Ya mungkin karena dia merasa tidak diterima dengan lingkungannya. Gitu. Ketika misalkan anaknya menyendiri, akhirnya ada sesuatu hal yang negatif, bisa jadi memang pemenuhan akan kasih sayang dan rasa diterimanya kurang. Jadi hal-hal yang negatif pun bisa terjadi ketika misalkan suatu kebutuhan tidak terpenuhi. Atau misalkan setiap orang itu pasti membutuhkan rasa ingin diterima. Seorang yang individual itu apa sih? Individualis yang suka menyendiri itu apa? Introvert. Seintrovert juga pasti di dalam lubuk hati yang paling dalam tetap pengen diterima oleh lingkungannya gitu, oleh circle-nya. Seintrovert-introvertnya juga ya, pasti itu. Ya makanya untuk mengoptimalkan pembelajaran, rasa ingin diterimanya harus dipenuhi dulu. Atau Pak Irsan nih, kanu geulis we nanya teh misalnya. Pantesan aku dicuek. Nah itu berarti kan menerimanya nggak adil gitu. Tapi yang misalkan yang lain juga ya harus sama, perlakuannya harus sama. Atau Bu Anissa nu kasep we nu ditanya. Aryan. Oke, yang selanjutnya itu adalah apa? Kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti membebaskan anak untuk melakukan segala macam hal.
Ya bukan anak tuh ya sok we sakahyang gitu ya, bebas mau ngapain aja. Bukan, tetapi kebebasan di sini anak dikasih peluang untuk memilih, dikasih peluang untuk menunjukkan kemampuannya gitu ya, bebas. Ya, jadi jangan terlalu dibatasi. Karena kalau misalkan kebebasannya tidak tercukupi juga, itu berpotensi untuk melakukan pelanggaran. Gitu. Jadi biarkan di kelas anak itu berpendapat, kemudian bertanya, kerja kelompok gitu ya. Nggak diem di kelas di kursi juga. Ketika masih positif ya nggak masalah sih. Mungkin itu kebutuhannya ya, tedek cicing gitu kan. Ada anak yang nggak mau diem gitu karena memang butuhnya kayak gitu. Kinestetik gitu ya, biarkan saja selama misalkan tidak mengganggu pembelajarannya. Kalau misalkan mengganggu tedai cicing ting mah ya beda urusan ya. Beda urusan. Kemudian kesenangan. Nah, ini setiap manusia, bukan cuma anak-anak, orang dewasa juga butuh dengan kesenangan. Ketika kesenangannya tidak terpenuhi, maka itu menjadi hal yang membosankan. Makanya ibu bapak jangan ragu-ragu untuk menyisipkan kegiatan-kegiatan yang dianggap menyenangkan di dalam pembelajaran. Itu kayak misalkan Bu Anissa mah dengan ular tangganya gitu, Bu Gita dengan dramanya gitu. Ya. Pak Irsan drama hidup. Pak Irsan dengan apa? Pak Irsan? Dengan kawi-kawinya. Yang intinya mah, apalagi Pak Rizky guru seni ya, anak-anak pasti terwadahi gitu kebutuhan akan kesenangannya. Nah, matematika gimana Pak Dopar? Nggak bodoh. Ya intinya mah membuat mereka nyaman, senang gitu ya, tidak. Jokes bapak-bapak sok iya kan, sok seri lah. Bagus nyambung. Nah, jadi intinya mah gitu. Jadi pembelajaran tuh jangan ragu-ragu untuk menyisipkan hal-hal yang menyenangkan. Kalau anak-anak suka main game, Bu Emi, TIK, ya nggak apa-apa, bikin pembelajaran yang mendukung, justru berpihak kepada murid gitu. Yang terakhir adalah penguasaan. Nah, kalau penguasaan ini lebih ke si anak itu pengen diterima atau diapresiasi terkait dengan kompetensi yang dimilikinya. Jadi pengen, oh iya kamu pintar, oh iya kamu hebat, gitu, kamu menguasai hal-hal ini gitu. Jadi ada pengakuan, dan anak itu sangat membutuhkan. Dan biasanya orang-orang yang tipikal kebutuhan penguasaannya tinggi, biasanya anak-anaknya lebih ke anak-anak yang perfeksionis, anak-anak yang ingin selalu diperhatikan, ya, ingin dipuji gitu. Dan biasanya ingin selalu menjadi pemimpin akhirnya. Gitu, kalau yang tingkat kebutuhan penguasaannya tinggi. Nah, makanya ketika kita melakukan pembelajaran, kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar dari si anak-anak tersebut. Nah, berbicara dunia berkualitas, itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dan semua hal yang Anda inginkan. Jadi dunia berkualitas itu beda dengan yang sebelumnya kita bahas, yaitu tentang budaya-budaya atau kegiatan-kegiatan atau motivasi yang sifatnya umum. Tetapi kalau dunia berkualitas itu lebih ke personal. Jadi ada suatu momen yang bisa mengena ke dalam hatinya sehingga menjadi hal yang berkualitas buat kehidupannya gitu. Gak mesti banyak, ibaratnya dunia berkualitas kayak album yang di dalamnya itu berisikan file-file penting aja, baik mau orang ya, mau seseorang, mau itu tempat, mau itu situasi. Nah, kita sebagai guru, kita harus mencoba untuk bisa sebagian masuk ke dalam dunia kualitasnya anak gitu ya, menjadikan kegiatan pembelajaran itu menjadi kayak akan makna sehingga selalu diingat karena berkualitas. Oh iya, dulu saya sukses itu karena Bu Anissa pernah ngomong gini. Itu kan menjadi momen yang selamanya diingat
Itu di albumnya itu ada gitu. Nah, itu diharapkan dari proses pendidikan itu seperti itu, membangun dunia berkualitasnya. Oke. Ini baru setengah jam ya? Sejam. Justru selila. Hampir 1 jam. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Mungkin ibu bapak pasti sudah pernah berada di posisi ini. Ya, 5 posisi kontrol itu ada posisi sebagai penghukum, ada posisi sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai si pembuat bersalah, dan ada sebagai manajer. Ya. Oke. Oke, bentar ya. Kita yang satu dulu ya. Ya Allah. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh. Kayak Bu Rika ya. Terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Bu Rika banget kayaknya. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, itu video pertama. Dicatat dulu ya, kira-kira dalam ini aja lah. Kira-kira itu sebagai posisi apa? Ya. Oke, yang 2 nih. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga. Naren! Selamat pagi. Iya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Tadi ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Oh, si Pak ini ya. Kamu bukannya kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu.
Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, yang ke satu tadi posisinya apa kira-kira? Stres. Enggak sih, bisa tolong dia Ada penghukum, ada sebagai pemberi rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan yang terakhir manajer. Kalau yang satu berarti penghukum, terlihat dari nada bicaranya. Kemudian si anak tidak dikasih kesempatan ya untuk berbicara. Kemudian kalau yang kedua pemberi merasa bersalah. Jadi si anak itu dibikin benar-benar gak enak, merasa tidak nyaman gitu. Dan yang terakhir yang ketiga sebagai teman. Jadi lebih diajak diskusi santai gitu ya, dari nada bicaranya juga yang lebih friendly seperti itu. Nah, ini contoh yang selanjutnya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Terakhir. Naren! Itu mah teknis sekali kan. Iya sekali. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke. Yang keempat apa Ibu Bapak posisinya? Manajer ya, jelas, karena yang namanya manajer itu biasanya mencari solusinya itu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik justru. Jadi solusinya itu berasal dari anak nantinya. Mau seperti apa? Bukan kita hanya sebatas mengarahkan aja. Jadi kamu harus gini ya, gini-gini. Nggak seperti itu, tapi lebih ke pertanyaan, akhirnya dia menawarkan solusi sendiri. Nah, itu manajer. Kalau yang terakhir pemantau ya, berarti lebih banyak bermain data sebenarnya. Aturan seperti ini, kamu harus kayak gini. Ya.
Makanya kalau misalkan guru-guru yang pemantau itu, ketika misalkan ada beliau, maka anak-anak akan tertib. Tapi ketika nggak ada, karena pemantau yang nggak ada, biasanya ya tidak tertib lagi. Dampaknya biasanya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa kata kunci yang bisa kita ambil. Kalau misalkan penghukum itu kan lebih ke menghardik, katanya menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya dari bahasanya. Nah, kemudian apa sih hasilnya? Nah, bisa menjadi anak itu pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Nah, jadi dengan cara penghukum itu sebenarnya tidak efektif untuk mendisiplinkan anak, ya, karena justru bisa menimbulkan hal-hal yang ternyata lebih negatif. Sama halnya dengan membuat orang merasa bersalah. Nah, kalau misalkan membuat rasa bersalah itu, jadi bisa membuat si anak itu berpikir dia itu tidak ada apa-apanya, atau mungkin anak itu jadi identitasnya negatif, memunculkan identitas negatif. Nah, sehingga bisa muncul apa? Ketidakpercayaan diri, atau misalkan dia merasa benar-benar bersalah, kemudian dia jadi rendah diri juga karena apa ya, kepercayaan dirinya mungkin akan terkikis dengan dibuat seolah-olah memang benar bersalah banget anak itu. Nah, apa dampaknya ya ketika dibuat rasa bersalah? Ya bisa jadi yang paling fatal karena dia ngerasa dirinya tidak berharga gitu ya. Ya bisa jadi berpotensi untuk menyalahkan dirinya sendiri, dan amit-amit bisa sampai menyakiti dirinya sendiri sebenarnya. Ketika merasa dirinya emang posisinya salah, merasa tidak berharga tadi. Seperti itu. Kemudian kalau dengan posisi teman, lebih ke nantinya akan ketergantungan terhadap guru tersebut. Karena kalau misalkan dengan guru ini mah agak lebih enak, tapi dengan guru yang lain belum tentu sama gitu. Jadi membeda-bedakan guru nanti akhirnya. Ya saya mah dekatnya, sukanya sama Bu Anis karena ramah gitu. Kalau sama Pak Fajar mah ada galak, tapi kan harusnya nggak seperti itu ya. Nah, jadi posisinya tetap posisi teman itu malah menjadi bergantung kepada guru tersebut gitu. Kemudian pemantau. Nah, pemantau itu menghitung dan mengukur. Nah, jadi balik lagi, kalau pemantau itu dia orangnya lebih ke prosedural banget gitu. Jadi ketika aturan ini konsekuensinya apa? Ada aturan ini, konsekuensinya seperti apa? Nah, jadi ketika misalkan salah satu dampaknya yaitu ketika misalkan ada gurunya dia tertib, tidak ada gurunya ya tidak tertib. Yang bagus itu adalah posisi manajer, yaitu menguatkan watak atau karakter. Jadi bagaimana caranya dari sebuah kesalahan itu dibangun sebuah solusi yang akhirnya muncul karakter yang lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Jadi menguatkan karakter. Oke. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu cara untuk memecahkan permasalahan dengan tahapan-tahapan tertentu ya. Tahapan-tahapan tertentunya itu ini contohnya dulu ya. Dilihat contohnya dulu aja ya. Oke. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku dari ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya detak-detak dia depan teman-teman lain.
Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan dari segitiga restitusi. Jadi mungkin Bu Rika mah sudah sering melakukan hal yang seperti ini ya, karena ranahnya kan di BK pasti banyak kasus-kasus. Jadi tahapan-tahapannya itu jadi tidak langsung ngejudge tadi ya. Jadi ada validasi dulu, menstabilkan dulu identitas. Ya, jadi menenangkan dulu. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas di sini ya kita menenangkan itu dengan kalimat yang tadi. Ya, wajar kamu melakukan hal itu, gitu kan. Kemudian dilihat juga kebutuhan dasar apa yang sedang mereka lakukan. Karena kan sekali lagi kalau setiap aktivitas itu ada sebuah motif yang ingin mereka penuhi kebutuhannya. Nah, itu distabilkan dulu identitasnya, tapi tetap kita harus menggiring bahwa tindakan itu adalah tindakan yang tidak benar. Makanya ada proses validasi tindakan yang salah. Ya, ada nggak misalkan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi kan lebih ke kira-kira kalau hal yang seperti ini negatif, ada nggak cara lain yang lebih baik gitu untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati misalkan, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi intinya segitiga restitusi ini adalah bagaimana cara mentreatment seorang anak yang bermasalah, tetapi ujung-ujungnya adalah untuk penguatan karakter. Ya, jadi diarahkan untuk memperkuat karakter anak pada akhirnya gitu. Nah, mungkin seperti itu terkait dengan segitiga restitusi. Oke, udah 1 jam belum ini? Udah ya? Oke. Terima kasih, berarti udah selesai untuk pemaparan materi terkait dengan budaya positif ini. Kira-kira Ibu Bapak ada yang mau dibahas atau mungkin ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin dibatasi aja Bu Anis ya. Silahkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Fajar atas pemateriannya sangat luar biasa mengenai budaya positif. Barangkali di benak Bapak Ibu sudah banyak rasa penasaran. Saya persilakan untuk bertanya. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Gimana, ada yang mau bertanya? Atau
dari saya dulu. Boleh? Lah beneran. Yang bertanya. Di luar. Oke, Bapak, saya penasaran nih. Tadi kan motivasi perilaku manusia. Yang pertama kan katanya menghindari hukuman. Yang kedua mendapatkan reward, dan ketiga keinginan dari diri sendiri. Itu kan tingkatan yang paling tinggi. Nah, sebenarnya bagaimana cara membangun motivasi yang berasal dari keinginan diri sendiri? Karena yang saya pelajari gitu ya, kalau di kontrol sosial itu kan hal yang mengontrol kita itu berasal dari luar gitu. Seperti ada reward dan punishment. Nah, kalau ini kan berasal dari diri sendiri, bagaimana cara membangun? Oke, berbicara tentang membangun motivasi dalam diri itu memang bukanlah hal yang instan, Bu Anis. Memang dibutuhkan kayak yang tadi Ki Hajar Dewantara, sebenarnya kan memang ada faktor-faktor eksternal yang akhirnya mempengaruhi ke faktor internalnya nanti. Nah, tapi yang jelas bagaimana kita membuat atau memunculkan motivasi dalam diri. Yang jelas kita harus meyakinkan kepada peserta didik itu terkait nilai kebajikan tadi sebenarnya. Nah, gimana cara memunculkan nilai kebajikan? Yaitu dengan membangun budaya positif, dengan pembiasaan-pembiasaan. Gitu. Kalau misalkan sudah dibiasakan nih, kayak kita nih ada aturan untuk tepat waktu. Sebenarnya aturan itu adalah jalan untuk apa? Untuk si anak itu biar tahu nilai kebajikannya itu seperti apa. Gitu. Untuk menciptakan sebuah budaya positif itu membutuhkan disiplin positif. Nah, jadi sekali lagi kalau misalkan motivasi internal atau intrinsik itu ya muncul tidak dalam waktu yang singkat sebenarnya, harus dengan berproses. Mungkin saja di SMA adalah prosesnya, tetapi ketika di luar mungkin baru nyadar gitu, bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi jangan beranggapan kita kayaknya gagal nih memunculkan motivasi internalnya. Bisa jadi memang belum saatnya aja, tetapi mereka sadarnya setelah keluar dari SMA. Oh, ternyata dengan adanya ini budaya positif yang kita bahas, ternyata kita merasa ada nilai-nilai yang bisa diambil gitu, nilai positifnya. Ada apa lagi ya? Ya mungkin seperti itu sih Bu Anis. Jadi terkait dengan reward, punishment memang bisa menjadi motivasi, tetapi biasanya sebagai pemantik aja. Tetapi yang paling bakalan melekat terkait dengan disiplin nantinya ya motivasi dalam diri, walaupun itu sangat butuh proses, tidak secara instan. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan tidak puas, jadi mencari lagi referensi yang lain seperti itu. Terima kasih banyak Pak Fajar atas jawabannya. Gimana Bapak Ibu yang lain? Mau menambahkan. Nah, ini sesama sosiologi nih. Dengan Bu Anis ya, benar kalau di sosiologi itu balik lagi ke awal, selalu ditekankan sebelum belajar itu tidak ada salah, tidak ada benar. Jadi harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Kita nggak boleh menilai sesuatu hanya dari satu sudut pandang aja gitu. Terus tadi ada segitiga restitusi. Kebetulan di sosiologi juga ada tentang restitusi. Cuma kalau di restitusi itu di sosiologi itu ada hukuman, denda, dan pemberian hadiah. Nah, jadi kalau di sosiologi itu tadi kata Bu Anis ya, kontrol sosial itu munculnya dari luar. Nah, jadi ada kaitannya dengan restitusi yang tentang penyelesaian konflik. Jadi ada pemberian hukuman kalau di sosiologi mah. Oke. Ya mungkin kalau kita kaitkan dengan sosiologi, yang dari luar juga merupakan sebuah kontrol kontrol sosial. Nah, seperti yang tadi sebenarnya kan kalau kita mau berbicara tentang disiplin ya. Kalau disiplin kita anggap adalah sesuatu yang memang kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah sesuatu yang berasal dari diri. Gimana kita bisa mengontrol diri masing-masing, bukan berarti karena ada sebuah aturan. Nah, kalaupun misalkan tidak bisa oleh diri sendiri, maka lingkunganlah yang akan mencoba mengontrol. Mungkin kaitannya dengan itu. Tetapi tetap ketika kita berbicara disiplin, ketika berbicara motivasi, pada hakikatnya itu adalah kontrol dari diri masing-masing. Mungkin seperti itu, ya.
Ada lagi, Banis? Gimana Bapak Ibu? Ada lagi yang penasaran dengan budaya positif? Cukup kayaknya, cukup ya. Pak Irsan lagi mikir atau gimana nih? Gak apa-apa Pak Irsan. Gak apa-apa. Ini jadi tukangnya. Mau bisa di-cut, Bisa di-cut. Kan tadi teh aya macam-macam sih gak penghukum, Ya. terus nanti sih pemantau, Iya. ada manajer. Manajer, ya. Kan SMA mah beda sama SD nya. SD mah lebih ke satu guru di kelas teh kan, kecuali bener penjas sama Inggris. Iya. Kan di SMA mah setiap pelajaran ada guru gitu kan ya. Tanya-tanya apa semua guru tuh harus bertindak seperti manajer apa misalnya yang siswa mah rada galak misalnya kan. Terus Iya. si karakter guru teh kan beda-bedanya. Iya. Tapi contohnya tuh bisa nyarikan di kelasnya. Dicarikan Saya apa harus seperti manajer semua guru. Oke. Nah, sebenarnya untuk 5 posisi kontrol itu usahakan kita menghindari yang 4 sebenarnya. Menghindari jadi penghukum, menghindari jadi pemantau, menghindari jadi pembuat merasa bersalah dan teman. Justru itu sebaiknya dihindari. Harusnya itu dengan cara restitusi. Jadi Pak Irsan jangan takut apa nggak bisa marah karena itu justru nggak boleh sebenarnya gitu. Jadi karena kalau kita pelajari kan tadi kalau misalkan kita di posisi sebagai penghukum ada dampak negatifnya juga kan sebenarnya. Di teman pun kayak yang seolah-olah baik tapi sebenarnya ada dampaknya. Ada dampaknya. Jadi ngebeda-bedain guru gitu. Nah, sebenarnya itu juga kurang begitu efektif kalau untuk memunculkan ya balik lagi disiplin positif ya. Makanya kita di idealnya adalah melakukan itu yang terakhir, posisi sebagai manajer. Itu ketika ada masalah ya kita justru harus mengarahkan dan menguatkan karakter dari anak itu. Tidak menghukum, tidak membuat mereka berasa bersalah sampai berkecil diri, itu berkecil hati. Ya, nah seperti itu. Terima kasih Pak Irsan atas pertanyaannya. Dicukupkan saja sudah juga ya? Udah cukup. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Hari ini kita telah belajar banyak mengenai budaya positif. Tadi sudah disampaikan bukan proses yang mudah, bukan proses yang instan, dan harus kita bisa mulai dari diri sendiri untuk menciptakan budaya positif di kelas, khususnya kita sebagai guru. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah aktif dalam diskusi dan sudah memperhatikan. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.